Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda berada. Di sini saya Fatihul Ihsan dari kelas AB 4803 dengan NIM 1040424000137. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana proses membuat laporan analisis secara prediktif dan juga preskriptif dengan menggunakan aplikasi Power BI. Langkah pertama, di sini saya akan mencoba mencari datanya dulu, dan di sini saya menggunakan website yang bernama Kaggle. Kita buka dulu Kaggle-nya, dan di sini saya tertarik untuk mencari data dengan tema konser. Dan saya menemukan data konser tour Oasis tahun 2025. Nah, buat yang bertanya, Oasis itu siapa sih sebenarnya? Nah, sebentar. Maksudnya bukan yang ini. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi Oasis itu adalah band rock asal Inggris yang dibentuk di Manchester pada tahun 1991. Grup ini dibentuk oleh Liam Gallagher, Paul Arthur, Paul McGuigan, dan Tony McCarroll. Hingga kemudian ikut bergabung pula kakak dari Liam, yaitu Noel Gallagher. Oke, kita cek dulu datanya. Kalau sudah sesuai, kita download datanya, kita simpan, dan kita buka di Excel. Dan kalau, aduh buset, ini kan berantakan banget bos. Nah, di sini kita akan melakukan data cleansing. Data cleansing, kita rapihin datanya, text to column, kita rapihin dulu sedikit. Ini kayaknya bakalan agak lama ya, jadi mending kita cepetin aja kali ya. Oke, sebentar, kita cepetin aja. Oke, kalau sudah rapi, di sini kita save. Kita save di dokumen, di file manager. Kita kasih nama Oasis Report Konser. Oke, kita save. Setelah di save, kita lalu buka aplikasi Power BI-nya nih. Kita buka aplikasi Power BI-nya, kita klik yang Excel Workbook. Lalu kita pilih data yang barusan kita save, yang tadi kita udah save. Kita pilih, kita buka. Nah, kita tunggu, kita pastiin dulu datanya udah sesuai. Ini kita bisa cek nih. Oke, kita bisa cek datanya udah sesuai. Kalau udah sesuai, baru kita klik load. Kita tunggu sampai datanya muncul. Oke, sudah muncul, dan untuk visualnya di sini saya menggunakan donut chart ya. Kita pakai yang donut chart. Nah, ini dia. Oke, jadi jika kita perhatikan pada grafik ini, terlihat jelas bahwa wilayah tertentu seperti Inggris memberikan kontribusi pendapatan yang sangat dominan, yakni mencapai lebih dari 38% dari total revenue. Berdasarkan data tersebut, secara analisis prediktif, kita bisa menyimpulkan bahwa Oasis memiliki basis penggemar yang sangat loyal dan masif. Dengan angka estimasi penonton dan revenue yang konsisten tinggi di setiap titik, permintaan pasar terhadap rangkaian tur ini diprediksi akan terus melampaui kapasitas kursi yang tersedia. Popularitas mereka bukan sekedar tren, melainkan jaminan stabilitas bisnis yang kuat. Lalu, sebagai seorang bisnis analis, saya memberikan saran preskriptif atau langkah strategis bagi manajemen Oasis. Alih-alih menggelar tur di banyak kota kecil, Oasis sebaiknya berfokus hanya pada 2 hingga 3 kota besar di setiap negaranya. Strategi ini didasari oleh 2 alasan utama. Yang pertama, efisiensi operasional,
Dengan membatasi lokasi, perusahaan dapat memangkas biaya logistik, transportasi, dan produksi secara signifikan. Yang kedua, ada konsep residensi atau multi-day show. Dibandingkan berpindah-pindah, akan jauh lebih menguntungkan untuk mengubah konsep menjadi konser 2-3 hari di satu lokasi yang sama. Selain menghemat biaya distribusi, ini adalah bentuk mitigasi risiko untuk menjaga kondisi fisik para personil agar tetap prima, mengingat faktor usia dari mereka yang sudah cukup berumur. Dengan pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making, Oasis tidak hanya bisa memaksimalkan profit, tetapi juga menjaga keberlanjutan performa mereka di masa depan. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.